juga Pak Prabowo. Hari ini kita akan mendengarkan hasil penelitian dengan judul pengujian kinerja solid oxide fuel cell untuk long-term operation menggunakan accelerated test method. Jadi pada prinsipnya penelitian SRC ini bukan penelitian baru, sudah lama, tetapi memang banyak yang harus dikaji. Ini salah satunya akan mengkaji terkait long-term operation ini. Penelitian ini didanai oleh RTI Pertamina. Waktunya jangan lebih dari 25 menit ya maksimum. Silakan. Selamat pagi Pak Hari dan Pak Tam, sahabat dosen pembimbing kami. Siang. Selamat siang. Selamat siang juga Pak Tirto dan Bu Vita, sahabat dosen pembimbing serta teman-teman saya yang sudah datang pada kesempatan kali ini. Hari ini saya dan Christine akan mempresentasikan presentasi dari seminar hasil kami yang berjudul pengujian kinerja solid oxide fuel cell untuk long time operation menggunakan accelerated test method. Pemaparan kali ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu pendahuluan, tujuan dan sasaran, metodologi, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Seperti yang kita ketahui, kehidupan manusia ini tidak terlepas dari penggunaan energi listrik. Namun sayangnya di Indonesia ini masih terdapat sekitar 4.400 desa di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal yang belum dapat mengakses listrik. Daerah-daerah tersebut kita representasikan pada bagian peta berwarna biru tua. Di lain sisi, konsumsi listrik di Indonesia ini diproyeksikan akan mengalami peningkatan sekitar 3,5 kali lipat pada tahun 2050. Hal ini dapat terjadi karena adanya pengencaraan implementasi energi baru dan terbarukan untuk mencapai net zero emission pada tahun 2050. Saat ini sudah banyak sekali pengembangan teknologi yang dilakukan untuk mengurangi gas emisi. Salah satunya adalah dengan teknologi SRC yang dapat menghasilkan listrik dari hidrogen secara ramah lingkungan. Solid oxide fuel cell atau SOFC merupakan salah satu jenis fuel cell yang dapat digunakan untuk menghasilkan listrik melalui reaksi elektrokimia antara H2 dan juga oksigen tanpa adanya pembakaran. Umumnya SOFC ini dioperasikan pada suhu 500 hingga 1000 derajat Celcius. Mekanisme reaksi yang terjadi adalah udara nantinya akan disuplai pada bagian katoda, di mana akan membentuk ion oksida. Lalu ion oksida ini akan berpindah menuju anoda melalui elektrolit. Dan pada anoda, hidrogen dan ion oksigennya akan menghasilkan air dan juga elektron. Nantinya elektron ini akan bergerak menuju sirkuit eksternal yang dapat menghasilkan listrik. Untuk jenis SOFC yang kami gunakan pada penelitian kali ini adalah jenis anode supportive. Karena lapisan elektrolitnya itu lebih tipis sehingga dapat mengurangi hambatan ohmik dari sel ini. Lalu dia juga cocok untuk pengoperasian di suhu menengah, serta memiliki area TPB yang paling besar atau triple fixed boundary, sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Berikut adalah komponen SOFC anode supportive. Untuk bagian katoda dan juga anoda, kita harus memiliki struktur yang berpoli dan juga konduktivitas elektrik yang tinggi. Sedangkan untuk daya elektrolit, kita harus memiliki struktur yang tipis namun padat dan juga memiliki konduktivitas ionik yang tinggi. Pada penelitian kali ini kami menggunakan sel SOFC berbasis CZ atau calcium stabilized zirconia. Sehingga pada penelitian ini kami menggunakan elektrolit yaitu CZ, lalu ada CCZO-CZ sebagai katodanya dan juga NiO-CZ untuk bagian anoda. Berikut adalah perkembangan penelitian SOFC di LabKPE yang sudah dimulai pada tahun 2014 hingga terakhir dilakukan oleh Kasyali dan Zaki, yaitu untuk meneliti pengaruh dari lelehan garam terhadap sifat kelistrikan dari sel SOFC. Meskipun teknologi SOFC ini sudah banyak mengalami peningkatan, namun masih banyak faktor-faktor penghambat lainnya dalam hal komersialisasinya. Salah satunya adalah efisiensi dan stabilitas dari kinerja SOFC ini. Sehingga pada penelitian kali ini kami merumuskan 2 masalah utama yang akan kami bahas. Yang pertama adalah pengaruh temperatur operasi terhadap kinerja dari sel SOFC itu sendiri. Lalu yang kedua, melakukan pemanfaatan dari accelerated test method untuk menilai kinerja jangka panjang dari sel SOFC. Berikut adalah tujuan dan sasaran dari penelitian kami, di mana tujuannya adalah mengevaluasi kinerja sel tunggal anode supportive berbasis CZ pada temperatur menengah dengan sasarannya untuk menentukan karakterisasi fisik, menentukan temperatur optimal,
dan juga menentukan stabilitas kinerja menggunakan accelerated test method. Berikut adalah ruang lingkup dari penelitian kami. Penelitian ini kami lakukan pada tekanan atmosferik dengan temperatur operasi sekitar 600 hingga 800 derajat Celcius. Lalu umpan yang kami gunakan adalah gas, hidrogen, dan udara dengan laju Ari rasionya itu 1:10. Lalu untuk bagian anoda kami menggunakan nickel oxide CZ, bagian katoda kami menggunakan kalsium cobalt zinc oxide CZ, lalu elektrolitnya kami menggunakan CZ, serta frame untuk tubular furnace itu kami menggunakan frame dengan berbahan dasar material SS316 dan 316L, dan silen yang kami gunakan merupakan ceramic fiber dan juga semen tahan api. Kemudian kami dapat lanjutkan untuk metodologinya. Untuk peralatan utamanya kami menggunakan satu set sel SOFC dilengkapi dengan frame, multimeter, potentiostat, dan juga tubular furnace. Untuk skema percobaannya dapat dilihat pada slide berikut, dengan aliran bahan bakar akan diberikan pada sisi katoda, pada sisi anoda, kemudian untuk oksidatornya pada sisi katoda. Untuk metodologinya sendiri terbagi menjadi 5 tahapan utama, yaitu pembuatan elektroda dan elektrolit, pembuatan sel SOFC, pengujian SOFC, karakterisasi fisik, dan juga karakterisasi elektrokimia. Untuk pembuatan elektroda dan elektrolitnya, kami mulai dengan mempersiapkan semua bahan yang diperlukan, seperti nickel oxide untuk anoda, cobalt oxide, calcium oxide, dan juga zinc oxide untuk katoda, dan juga CZ untuk elektrolit. Masing-masing bahan ini akan kami giling menggunakan ball mill selama 12 jam pada kecepatan 40 rpm. Kemudian akan kami keringkan dalam oven selama 24 jam di temperatur 100 derajat Celcius. Bubuk material ini akan kami ayak menggunakan mesh 325/400 sehingga kami mendapatkan bubuk elektroda dan elektrolit yang seragam secara ukuran. Kemudian lanjutkan untuk pembuatan sel SOFC, kami akan memulai fabrikasi dengan mengolah anoda karena yang kami gunakan adalah anoda supporter, sehingga anoda akan dibuat duluan menjadi penyokong struktur selnya. Pertama, untuk bubuk anoda ini akan kami press menggunakan hydraulic pressing membentuk disk. Kemudian akan kami sintering dalam waffle furnace di temperatur 1100 derajat Celcius selama 3 jam. Kemudian untuk fabrikasi elektrolitnya, elektrolit akan kami campurkan dengan isopropyl alkohol sebagai dispersan, dan campuran ini akan kami spray ke atas permukaan disk anoda dan akan kami sintering dalam waffle furnace pada temperatur 1100 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian yang terakhir adalah fabrikasi katoda, di mana katoda ini juga akan dicampur dengan IPA. Kemudian akan kami spray di atas setengah sel penuh dan akan kami sintering dalam waffle furnace. Untuk sinteringnya sendiri pada temperatur 900 derajat Celcius selama 5 jam. Sehingga nantinya akan kami dapatkan sel penuh SOFC. Kemudian kami dapat melakukan pengujian. Untuk pengujian ini sel akan kami berikan ke dalam ceramic paper dan juga current collector pada sisi anoda dan katoda, dan akan kami masukkan ke frame, dan frame ini akan kami masukkan ke dalam tubular furnace. Kemudian tubular furnace akan kami panaskan pada temperatur variasi. Aliran nitrogen akan kami berikan terlebih dahulu untuk menghilangkan sisa-sisa udara yang masih ada di dalam aliran frame-nya. Kemudian hidrogen akan kami masukkan untuk mereduksi nickel oxide menjadi nickel. Pengujian akan kami mulai dengan masuknya hidrogen dan udara dengan rasio laju alir 1:10. Untuk pengujian tegangan dan arus kami gunakan metode potentiodynamic dan juga potentiostatic AES. Sel akan dikeluarkan dari furnace setelah mencapai temperatur ambien dan kami dapat melanjutkan untuk analisanya. Kemudian untuk karakterisasi fisik, kami menggunakan scanning electron microscopy atau SEM dan juga X-ray diffraction atau XRD. Untuk pengamatan morfologinya ini akan kami lakukan dengan scanning electron microscopy, di mana kami dapat melihat morfologi permukaannya, kemudian juga struktur dan komposisi kimianya. Kemudian untuk X-ray diffraction ini kami akan mendapatkan data berupa peaks yang nantinya akan kami terjemahkan untuk melihat material kimianya dan juga kristalinitas dari sampel kami. Kemudian karakterisasi fisik juga kami lakukan untuk porositas di anoda, di mana kami menggunakan metode standar ASTM C37388 dan akan kami dapatkan nilai porositasnya, sehingga nanti kami dapat memenuhi karakteristik fisik yang sudah ada. Kemudian untuk karakterisasi elektrokimianya kami menggunakan data tegangan dan power density melalui IVP curve. Kemudian AES akan kami lakukan untuk menyajikan Nick-based curve. Kemudian berdasarkan penelitian ini kami dapat melanjutkan untuk hasil dari pembahasan. Untuk pembahasan kami sendiri terbagi menjadi 2 bagian utama, yaitu karakterisasi fisik dan juga karakterisasi elektrokimia. Untuk XRD sendiri dapat dilihat polanya pada slide berikut, di mana untuk warna hitam itu untuk sel sebelum pengujian dan merah untuk setelah pengujian. Di mana kami dapat melihat bahwa pola ini menunjukkan adanya 3 peak signifikan yang merepresentasikan nickel oxide dan calcium oxide.
Jika membandingkan antara sebelum dan setelahnya, dapat dilihat bahwa tidak ada penambahan peaks, yang mana menunjukkan bahwa tidak ada perubahan signifikan selama pengujian berlangsung ataupun tidak terbentuknya senyawa baru. Kemudian kami juga meninjau nilai FPHM untuk menemukan ukuran butir kristalnya. Dengan menggunakan persamaan Debye-Scherrer, kami dapat menggunakan nilai FPHM ini untuk menentukan ukuran butir kristal. Untuk ukuran butir kristalnya sendiri diberikan pada slide berikut, dan dapat dilihat bahwa adanya peningkatan nilai FPHM seiring peningkatan temperatur operasi, yang mana memberikan ukuran butir kristal yang lebih kecil. Temperatur operasi tinggi mempercepat kerusakan sel karena degradasi termal. Full width height maximum, Pak. Fluid F height Ya, maximum. saya izin lanjutkan. Kemudian untuk karakterisasi fisik yang kedua itu porositas. Untuk porositas ini kami uji secara khusus untuk anodanya saja karena sel yang kami gunakan adalah anode supported, dan anode sendiri harus memiliki karakteristik poros karena peran pentingnya dalam difusi gas. Nah, untuk penelitian ini kami menggunakan tepung maizena sebagai pore former yang mana akan hilang ketika disentering sehingga meninggalkan pori-pori pada anoda. Mengacu pada literatur, kami membutuhkan porositas range 30-40% untuk menyeimbangkan antara kebutuhan aktivasi dan permeabilitas gasnya. Penelitian ini mendapatkan porositas anoda sebesar 24,8% atau hanya berbeda 0,1% dari penelitian sebelumnya. Dengan adanya peningkatan porositas setelah reduksi, kami akan memenuhi peningkatan 13-15%, sehingga porositas kami akan meningkat menjadi 40% setelah reduksi dan memenuhi kualifikasi yang ada. Selanjutnya juga kami menggunakan pengujian dari Debye-Scherrer. Di sini dapat dilihat gambarnya. Ini adalah dan juga surface anoda. Pada bagian anoda bisa kita lihat bahwa terlihat lebih berpori karena untuk menunjang proses difusi gas untuk ke antarmuka elektrolit. Lalu pada bagian elektrolit juga terlihat lebih padat sesuai dengan karakteristik yang kita inginkan karena untuk mencegah terjadinya crossover. Dan di sini juga kita lihat bahwa ukuran butirnya itu lebih besar sehingga memberikan batas butir yang lebih sedikit dan dapat menyimbangkan hambatan yang dalam proses transportasi dan oksida oleh elektrolit. Lalu untuk bagian katoda sama seperti bagian anoda terlihat lebih berpori karena untuk menunjang proses difusi gas. Namun sayangnya jika jumlah pori ini terlalu banyak akan menyebabkan degradasi sel pada saat pengujian di suhu tinggi. Lalu di sini kami juga memberikan gambaran dari penampang anoda, elektrolit dan juga katoda. Di sini dapat terlihat lebih jelas kalau misalkan bagian anoda dan katoda ini jauh lebih berpori dibandingkan bagian elektrolit. Lalu bagian anoda lebih tebal karena kami menggunakan SLC yang berbasis anode supported. Lalu di elektrolit bisa kita lihat walaupun lebih padat masih memiliki beberapa void yang memungkinkan terjadinya fenomena crossover. Sehingga hal ini yang menyebabkan mengapa nilai OCV kita ini belum maksimal atau sesuai dengan teoritisnya. Untuk meningkatkan kualitas elektrolit dan juga elektroda, kita bisa meningkatkan temperatur filtering untuk mendorong pembentukan batas butir. Kemudian lanjutkan untuk karakterisasi elektrokimia, kami meninjau data daya, arus, dan tegangan. Untuk ini, untuk kurvanya sendiri diberikan pada slide. Untuk warna merah merepresentasikan temperatur 800, kemudian hijau untuk 700, dan kuning untuk 600. Dari data ini kami dapat mendapatkan parameter open circuit voltage atau OCV dan juga peak power. Untuk OCV sendiri merupakan tegangan maksimum yang bisa diberikan oleh sel ketika tidak ada beban terhubung atau ketika arus itu bernilai 0. Nah, dari OCV ini kami berikan pada tabel di slide berikut dan dapat dilihat bahwa adanya hubungan korelasi negatif antara OCV dan temperatur operasi yang kami gunakan dengan adanya penurunan nilai OCV seiring peningkatan temperatur operasi. Penurunan OCV sendiri ini sesuai dengan persamaan Nernst dan ada perbedaan antara nilai asli dan teoritisnya sebesar 15%. Perbedaan ini kami analisa lantaran adanya crossover antara bahan bakar dan oksidan. Kemudian parameter kedua yang kami tinjau adalah rapat daya yang diberikan pada slide berikut. Nah, berbeda dengan OCV, rapat daya ini menunjukkan korelasi positif dengan rapat daya akan meningkat seiring peningkatan temperatur operasi yang kami gunakan karena akan meningkatkan laju reaksi elektrokimia. Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, rapat daya pada temperatur operasi 800 derajat Celcius mengalami peningkatan 12 kali lipat dibandingkan penelitian ini. Open circuit voltage. Kemudian lanjutkan untuk Nyquist curve-nya, kami berikan juga pada slide berikut dengan warna biru untuk temperatur 600, kemudian 700 pada warna hijau dan orange pada warna
600 pada warna orange. Nah, kemudian untuk kurva Nyquist ini dapat dilihat bahwa untuk tipikal solid oxide crystal itu membentuk semicircle yang mana merepresentasikan adanya resistor dan kapasitor. Namun untuk kurva Nyquist kami ini belum membentuk semicircle, hanya bentuk lengkungan saja. Nah, ini juga kami selidiki karena adanya kebocoran bahan bakaran oksidan melalui elektrolit yang berpori yang bisa dilihat pada hasil SEM kami. Kemudian dari kurva ini kami fitting dengan model fuel cell sehingga kami dapat meninjau untuk nilai resistansinya. Untuk nilainya ini kami mendapatkan nilai hambatan ohmik dan hambatan polarisasi. Hambatan ohmik merupakan hambatan yang merupakan bawaan dari materialnya. Sedangkan untuk hambatan polarisasi itu hambatan yang ada ketika muatan berpindah dari satu permukaan ke permukaan lain. Nah, hal ini perpindahan ini menyebabkan adanya akumulasi charge sehingga adanya hambatan polarisasi. Untuk nilai resistansinya sendiri dapat dilihat pada slide berikut, di mana adanya tren penurunan nilai resistansi seiring peningkatan temperatur. Hal ini diselidiki karena adanya channel yang terbentuk selama pengujian, sehingga memfasilitasi pergerakan muatan yang lebih baik dan juga penurunan hambatan. Selanjutnya terakhir kami juga menguji stabilitas kinerja dari SRSC itu sendiri. Di gambar sebelah kiri bisa kita lihat ini adalah traffic power pada temperatur pengujian 600, 700, dan 800. Kita bisa lihat pada temperatur 800 peak power itu terus meningkat dan mengalami menandakan bahwa temperatur 800 ini menghasilkan peak power yang paling tinggi. Hal ini dapat terjadi karena pada temperatur tinggi reaksi elektrokimia itu lebih cepat terjadi sehingga dapat meningkatkan nilai OCV itu sendiri. Lalu untuk temperatur 600 dan 700 sampai di run paling terakhir selama 4 jam ini tidak mengalami peningkatan dan cukup stagnan. Hal ini menandakan bahwa sel belum aktif pada temperatur operasi tersebut. Lalu pada bagian sebelah kanan dapat dilihat tren OCV pada temperatur pengujian SRSC 600, 700, dan juga 800. Di sini bisa kita lihat bahwa temperatur 600 memiliki OCV yang paling tinggi. Hal ini disebabkan karena pada temperatur yang rendah itu energi aktivasinya lebih tinggi sehingga reaksi lebih spontan dan dapat meningkatkan nilai OCV. Lalu kami juga membandingkan data dari penelitian kami di tahun 2024 ini dengan data penelitian Kak Yusuf Andi pada tahun 2019. Jika kita lihat trennya itu rapat daya itu meningkat dan OCV menurun seiring dengan peningkatan temperatur pengujian SRSC. Lalu jika kita perbandingkan ada persentase perbedaan yang cukup signifikan pada peak power 800 derajat Celcius yaitu sekitar 92%. Hal ini dapat disebabkan karena kami menggunakan kualitas material yang lebih baik dan juga adanya optimalisasi penggunaan alat. Berikut dari presentasi kami kali ini, kami menyimpulkan ada 6 poin utama, yaitu yang pertama pada uji porositas. Porositas dari SRSC kami ini bernilai 24,8%. Lalu untuk uji SEM, elektrolit menunjukkan karakteristik yang lebih dense, sedangkan anoda dan katoda lebih berpori. Lalu untuk uji XRD, SRSC ini juga mengalami penurunan ukuran butir kristal dan juga kualitas kristal karena adanya degradasi thermal pada saat pengujian. Lalu berdasarkan kurva IVP bisa kita ketahui bahwa OCV akan meningkat tapi seiring dengan penurunan temperatur, sedangkan peak power akan meningkat seiring dengan peningkatan temperatur. Lalu untuk EIS, semakin tinggi temperatur, semakin rendah juga hambatan ohmik dan polarisasinya. Lalu yang terakhir, dapat kami simpulkan bahwa temperatur operasi 800 derajat Celcius merupakan temperatur optimal untuk pengujian SRSC dan dapat menjadi batas kondisi operasi minimum untuk penelitian selanjutnya. Kemudian melanjutkan untuk sarannya, berdasarkan penelitian ini terdapat beberapa saran yang dapat kami berikan untuk menunjang kelancaran penelitian selanjutnya. Yang pertama itu dilakukannya optimasi peningkatan temperatur sintering untuk anoda, elektrolit, dan katoda sehingga dapat dihasilkan sel anosupported SOFC yang lebih kokoh dengan elektrolit yang lebih dense. Yang kedua adalah optimasi temperatur operasi pengujian dengan setidaknya di atas 800 derajat Celcius ataupun dilakukannya optimasi material sel. Optimasi material sel ini dapat dilakukan dengan menambahkan doping pada elektrolit. Yang terakhir adalah optimasi waktu pengujian stabilitas kinerja SRSC dengan meningkatkan durasi waktu pengujian sehingga dapat memperoleh tren grafik yang lebih representatif untuk waktu pengoperasian yang lebih lama. Demikian pemaparan dari kami pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf jika ada tutur kata ataupun tindakan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin mohon izin Pak Tirta.